Hello everyone, welcome to my channel, and this is the right video for those of you who want to know about vitamins. Enjoy watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malikul As'ad, saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun struktur dari nama-nama kelompok kami bisa dilihat. Baiklah, lanjut. Sebelum kita mengetahui apa itu defisiensi vitamin, maka kita perlu tahu dulu apa itu vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Vitamin berasal dari makanan organik dan buah-buahan yang bersifat organik. Vitamin membantu tubuh bekerja secara efektif. Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Secara umum, vitamin dibagi menjadi 2 tipe, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air merupakan vitamin yang tidak dapat disimpan dalam jumlah banyak dalam tubuh dan akan diekskresikan atau akan dibuang melalui urin. Vitamin larut air contohnya seperti vitamin B dan vitamin C. Vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak adalah vitamin yang larut dalam lemak dan kemudian diserap bersamaan dengan lemak dalam makanan dan disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan di hati. Vitamin jenis ini ditemukan di banyak makanan nabati dan hewani dan dalam suplemen. Jenis vitamin ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 dapat menurunkan denyut jantung. Kondisi ini juga bisa menyebabkan sesak napas. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup agar dapat berfungsi dengan normal. Vitamin B1 secara alami terdapat dalam gandum, daging sapi, tuna, salmon, dan kacang-kacang. Selain itu, vitamin B1 juga dapat ditemukan pada sereal yang sudah difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin ini. Vitamin B2 atau riboflavin. Kekurangan vitamin B2 bisa menyebabkan arterioblastopavinosis. Gejala yang ditimbulkan adalah inflamasi atau pembengkakan pada membran mulut, kulit, mata, dan saluran pencernaan. Fungsi vitamin B2 untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan, serta membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin B2 juga umumnya bersumber dari asparagus, pisang, keju, susu, yogurt, telur, ikan, dan kacang hijau. Vitamin B3 atau niasis. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan pellagra dengan gejala seperti diare, dermatitis, dan gangguan mental. Vitamin B3 berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi, seperti menjaga kesehatan kulit. Sumber utama vitamin B3 berasal dari daging ayam, daging sapi, ikan tuna dan salmon, susu, telur, alpukat, kurma, tomat, brokoli, dan ubi. Vitamin B5. Kekurangan vitamin B5 dapat mengakibatkan anemia dan gangguan pada kulit. Kekurangan vitamin B5 ini juga bisa meningkatkan risiko gangguan otak, diantaranya seperti depresi, kebingungan, mual, anemia, hingga kejang-kejang. Biasanya vitamin B5 bersumber dari daging-dagingan, gandum utuh, brokoli, alpukat, royal jelly, dan juga telur ikan. Vitamin B6.
Jika tubuh manusia kekurangan vitamin B6, maka akan menyebabkan anemia atau kerusakan pada beberapa sistem saraf. Karena vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, seperti membantu produksi sel darah merah. Vitamin B6 sendiri bersumber dari bahan makanan seperti daging, pisang, gandum, sayuran, dan juga kacang. Vitamin B7 atau biotin. Kekurangan vitamin B7 bisa menimbulkan dermatitis atau peradangan pada kulit tubuh. Karena vitamin B7 atau biotin berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga, vitamin B7 bisa melakukan pengontrolan kolesterol yang ada pada gula darah dalam tubuh. Biasanya vitamin B7 berasal dari kuning telur, hati, beberapa jenis sayuran, dan tersedia di hampir berbagai jenis makanan bahkan yang bisa kamu temukan di rumah. Vitamin B9 atau asam folat. Vitamin ini biasa disebut juga dengan asam folat dan akan sangat berguna untuk wanita hamil di awal masa kehamilannya. Jika tubuh wanita hamil kekurangan vitamin B9, maka ini akan meningkatkan risiko kandungan untuk mengalami cacat pada kelahiran. Sumber utama vitamin B9 biasanya dari sayuran hijau, kuaci, dan juga ragi. Vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia karena vitamin B12 yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. Sumber utamanya sendiri berasal dari ikan, kerang, daging sapi, daging unggas, telur, susu, dan produk olahannya. Vitamin C. Jika tubuh kekurangan asupan vitamin C, maka akan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Karena vitamin C atau ascorbic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Vitamin ini juga berperan dalam produksi norepinefrin dan serotonin. Vitamin C umumnya bersumber dari buah-buahan seperti jeruk dan kiwi. Selain buah, vitamin C juga terdapat dari beberapa jenis sayuran lainnya. Vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun ayam atau rabun senja dan keratomalacia. Selain itu, kekurangan vitamin A bisa menimbulkan kelainan pada kornea mata yang menyebabkan kornea mata menjadi kering. Biasanya sumber vitamin A terdapat pada minyak ikan kod, wortel, brokoli, ubi, mentega, kubis, bayam, labu, beberapa jenis keju, telur, melon, dan susu. Vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan pelunakan pada tulang dan juga osteomalacia. Karena vitamin D berfungsi untuk membantu penyerangan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Vitamin D bersumber dari sinar matahari pagi dan juga ikan, telur, hati, sapi, dan juga jamur. Vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Ada beberapa gejala yang dapat muncul saat kekurangan vitamin E, antara lain refleksi tubuh lambat, gangguan koordinasi gerak, gangguan penglihatan, kesemutan mati rasa di bagian tubuh tertentu, pucat, dan mudah lelah. Vitamin E biasanya berasal dari buah kiwi, kacang almond, alpukat, telur, susu, kacang, dan juga minyak sayur. Vitamin K. Kekurangan vitamin K umumnya dialami oleh bayi baru lahir, namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa mengalami kondisi ini. Kekurangan vitamin K bisa muncul sejumlah masalah kesehatan yang serius,
terutama pendarahan pada area yang tidak mengalami luka sekalipun. Vitamin K terbagi menjadi dua jenis, yakni vitamin K piloleukuen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayuran hijau seperti seledri, alpukat, dan buah kiwi. Dan vitamin K2 menaquinone yang diproduksi oleh bakteri baik di usus.